Kadang kita dibutakan oleh pemikiran kita yang berpikir bahwa semua akan berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita terkadang melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena takut. Kadang yang terjadi adalah penolakan pada kenyataan yang sudah terjadi dan menganggap itu tidak pernah terjadi. Ini adalah kenyataan yang mungkin gak enak didengar, tetapi ketika hal ini kamu terima, kalau ini tuh sebenarnya terjadi di hidup kamu, maka kamu akan menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Yang pertama, menerima keterbatasanmu. Sadarlah bahwa dirimu itu memiliki batas. Kadang kita meniadakan batas tersebut dan nge-push diri kita untuk melampaui batas tersebut. Sehingga yang terjadi adalah kalian hanya menemukan batas baru lainnya. Dan itu akan berulang terus dan ini nggak akan pernah ada habisnya. Sadarlah, semua orang yang hidup di dunia ini memiliki batas. Ada hal yang sebenarnya nggak bisa kita lakukan dan terimalah ketidakmampuan tersebut. Karena pada dasarnya kalian selalu berpikir untuk melakukan semua hal sendiri. Padahal mungkin sebenarnya kalian tuh nggak perlu untuk melakukan sesuatu tersebut. Sadarlah, semua manusia di bumi ini memiliki batas. Dan tidak perlu untuk mempermasalahkan keterbatasan setiap orang. Karena pada dasarnya batas setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung dari apa yang sudah dialami oleh orang tersebut. Sadarlah, semua manusia punya batas. Terkadang kita berpikir kalau batas ini selalu harus dilampaui. Tetapi sebenarnya kita hanya perlu melakukan push di ruang dan waktu yang tepat untuk menghasilkan dampak yang besar pada hidup kita. Yang kedua, melihat kegagalan sebagai batu loncatan. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Oke? Itu adalah bukti bahwa kita adalah seorang manusia. Dan memang kegagalan itu adalah sebuah kewajaran dan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Melakukan usaha lalu gagal, buka bisnis terus bangkrut, bikin sesuatu terus gagal, pengen diet tapi hobinya makan, dan masih banyak lagi. Itu adalah bentuk kewajaran dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita harus diam setelah gagal. Kita harus menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan kita, dan lakukanlah evaluasi dalam diri. Di mana poin kurangnya, di mana poin lebihnya, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kekurangan, dan apa yang bisa dimaksimalkan dari kelebihan, dan itu adalah cara yang paling baik untuk melakukan pengembangan diri. Tapi semua itu harus didasari oleh kesadaran bahwa kita mengalami kegagalan. Menerima kenyataan bahwa kita gagal, lalu mencoba untuk bangkit. Hal tersebut sangat penting. Gagal tanpa perbaikan akan tetap gagal. Itulah kenyataannya. Jadi cobalah untuk melakukan perbaikan setelah mengalami kegagalan. Dan menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan adalah dasar mindset seseorang untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, menerima ketidaknyamanan untuk melakukan perubahan. Nggak akan ada fase pengembangan diri itu yang menyenangkan. Pengembangan diri pasti dipenuhi oleh ketidaknyamanan. Ya, kalian pada dasarnya kan mengubah kebiasaan. Mana hal yang sudah menjadi biasa itu akan sulit sekali berubah. Cuman, kalian harus benar-benar paham bahwa perubahan itu pasti tidak nyaman dan memang perlu komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan. Tak banyak orang yang berhasil untuk menekan egonya tapi nyatanya memang ketidaknyamanan itu selalu rekat dengan perubahan. Dan memang harus siap pada dasarnya untuk merubah kebiasaan buruk. Yang terakhir, menerima bahwa segala sesuatu itu nggak bertahan selamanya dan perubahan pasti terjadi. Itu adalah kenyataan yang pasti terjadi pada setiap orang. Apa yang kamu miliki sekarang akan pergi meninggalkan. Apapun itu, baik dari waktu, usia, orang terdekat, harta, bahkan diri kita sendiri. Dan ini adalah sebuah hal yang pasti terjadi. Jadi bersiaplah untuk menerima perubahan tersebut. Dan kembali menyesuaikan ketika sesuatu itu pergi dari hidupmu. Karena pada dasarnya kan tidak ada sesuatu yang kekal. Jadi ketika sesuatu itu pergi, bersiaplah menerima perubahan yang terjadi. Karena kalau enggak, kalian akan kesusahan sendiri. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk beradaptasi, untuk selalu menyambut perubahan yang terjadi. Pasti berat menerima perubahan, apalagi kalau ditinggalkan atau kehilangan. Tapi sekali lagi yang harus gue tekankan kalau ini adalah kenyataan yang pasti terjadi dan kita harus siap menerimanya. Jadi, udah siap belum beradaptasi dan menerima perubahan yang terjadi dalam hidup kalian?